Jadi nanti pada akhirnya ya di samping relativitas, subjektivitas dan sebagainya, akhirnya yang diperlukan hidup ini adalah satu kejujuran kok. Jujur kita dengan diri kita sendiri. Kita jujurlah, semua orang berjuang ingin merebut kemerdekaan. Semua bangsa di dunia berjuang ingin merdeka. Sekarang saya mau nanya, ada berapa orang yang ingin memerdekakan dirinya sendiri? Ya, ternyata terlalu banyak manusia-manusia yang merasa nyaman diperbudak. Ya, tidak mau memerdekakan dirinya sendiri. Ternyata orang tidak suka diberitahu tentang hakikat sesuatu yang sesungguhnya, karena takut dia terbongkar dengan angan-angannya yang palsu itu. Macam itulah kira-kira. Sehingga akhirnya kita kembali lagi dengan masalah relativitas. Maka Al-Quran sendiri itu seperti itu. Kenapa menjadi multi tafsir? Ya karena relativitas dan subjektivitas yang melekat pada diri kita. Sehingga ayatnya sama. Kembali lagi, aula mastumun nisa, ayatnya sama. Ketika yang membaca Imam Syafi'i, kesimpulannya menyentuh kulit istri, salaman, mencium istri, asal kulit dengan kulit tanpa kain itu batal. Ketika yang membaca aula mastumun nisa, Imam Maliki mengatakan tidak batal menyentuh istri, yang batal itu bersanggama. Ayatnya sama. Imam Hambali membaca aula mastumun nisa, kesimpulannya kalau menyentuh istri disertai dengan syahwat batal wudunya, tetapi kalau tanpa syahwat tidak batal wudunya. Itu hampir semua ayat Al-Quran itu berbeda pendapat. Pada pengajian yang lalu ada yang bertanya dari Malaysia, Nabi sholat berjamaah di Masjidil Aqsa dengan para nabi. Bagaimana sholatnya Nabi waktu itu? Kan sebelum Isra Mi'raj. Bagaimana sholatnya? Lah ya pasti sholatnya akan berbeda dengan sholat kita. Bagaimana yang nggak tahu? Apalagi sholat zaman dahulu kala sebelum Nabi jadi Rasul. Yang sholat kita saja saya nggak tahu bagaimana cara, yang nggak tahu saya kok. Apa Anda yakin sholat kita seperti ini? Apa Anda yakin sholat kita Nabi Muhammad itu sholatnya seperti ini? Saya juga nggak tahu kok, jujur aja. Saya sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana sholat kita yang persis seperti Nabi Muhammad. Saya tidak tahu. Mana buktinya tidak tahu? Yuk, saya keliling dunia. Dari mulai Irak, Syria, apalagi Syria, Lebanon, Jordan, Mesir, Tunisia, semua sudah saya keliling negara Islam semuanya. Enggak ada yang sama sholatnya kok. Ada yang Allahu Akbar di atas kepala, ada yang Allahu Akbar di atas telinga, ada yang Allahu Akbar di luar telinga, ada yang jelekipak gitu ada lagi yang Allahu Akbar goyang-goyang ini. Nabi gimana takbirnya? Kita tidak tahu. Oke. Setelah itu Nabi baca iftitah enggak? Allahu Akbar kabira. Bacaan iftitah berbeda-beda. Betul enggak? Setelah itu baca Fatihah. Baca Fatihah berbeda-beda. Ada yang baca Fatihah, ada yang tidak baca Fatihah. Yang baca Fatihah berdasarkan karena hadis Nabi la salat liman la fatihatalah. Tidak sah salatnya orang tidak baca Fatihah. Ada yang tidak baca Fatihah. Al-Qur'annya bilang gitu, idza qumtum ila salat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ketika salat bacalah yang gampang, yang paling gampang. Ya kulhu.
Al-Kautsar selesai. Tidak mesti Al-Fatihah, jadi Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Enggak masalah. Yang baca Fatihah ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ada yang pakai basmalah, ada yang tidak, langsung Allahu Akbar, Alhamdulillah tanpa basmalah. Ada yang bacanya pelan. Lah, Nabi baca Fatihahnya baca basmalah enggak? Jujur dong, Anda tahu enggak? Ya sudah, apalagi nanya bagaimana sholatnya Nabi dulu. Sholatnya Nabi Muhammad juga saya enggak tahu kok. Ya saya bermadzhab Syafi'i, makanya sholat saya seperti ini. Tapi sejatinya Nabi sholatnya gimana? Nabi sholatnya sedekap atau selonjor tangannya? Jujur dong. Di Mekah kayak sholat ada yang sedekap, ada yang selonjor, ada yang sampai kukur-kukur juga, sambil gendong anak juga. Nah, Nabi gimana sholatnya? Kita tidak tahu. Karena ini adalah hasil ijtihad. Dan yang lucu lagi bahwa sholat dalam Al-Quran tidak lebih hanya aqimus sholat. Berapa rakaat tidak dijelaskan, sholatnya apa-apa nggak dijelaskan, bacanya apa nggak dijelaskan, bagaimana syarat rukun tidak dijelaskan. Yang menjelaskan adalah hadis, dan hadis-hadis yang menjelaskan sholat pun semuanya hadis ahad, hadis orang per orang, nggak ada hadis mutawatir kok. Ya, siap. Ya, gimana? Iya. Ya, silakan. Ya. Punten, jangan nah, silakan. Gimana, Mbah? Betul nggak Buya hadisnya itu sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, bukan sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Ya, betul nggak hadisnya gitu? Kalau nanti saya akan ada pertanyaan kedua. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Nah, oke. Kedua, kalau begitu sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Iya. Saya melihat sholatnya Nabi itu adalah berbuat baik untuk sesama. Nah, itulah makanya. Saya melihat sholatnya Kanjeng Nabi itu tidak main handphone ketika janjian sama orang tua. Saya melihat sholatnya Kanjeng Nabi tidak menyalakan HP ketika nonton film karena akan mengganggu orang yang di belakang. Gimana? Iyalah. Duh, gimana? Saya melihat. Iya. Boleh nggak, Gus? Buya? Iya. Karena kan sholat fasalli karena sholat itu kan berkomunikasi. Asli sholat kan berkomunikasi dengan Tuhan, hubungan vertikal dengan Tuhan. Itu persoalannya kan. Jadi sehingga nanti definisi sholat saja sampai sekarang belum jelas. Definisi sholat itu apa? Yang ada di kitab fikih itu begini bunyinya sholat itu. Af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Itu definisi sholat yang resmi di dalam kitab-kitab fikih sealam dunia. Betul nggak begitu? Betul kan? Oke. Yang artinya sholat itu perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu definisi sholat. Sekarang andaikan ada orang naik panggung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saudara-saudara sekalian muter-muter, wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perkataannya enggak? Ada perbuatannya enggak? Diawali takbir enggak? Akhirnya salam enggak? Sholat bukan? Jadi sampai sekarang definisi sholat belum final kok. Nah, paling tidak Bang Tejo, sholat itu secara lughatan bahasa, sholat itu artinya berdoa. Itu.
berdoa itu adalah permohonan dari bawahan ke atasan. Kalau permohonan dari bawah namanya instruksi. Betul nggak? Kalau yang setara namanya apa? Iltimas, nyambat atau minta tolong. Itu sih bedanya. Jadi artinya bahwa beda antara doa dengan amar dan iltimas itu beda kedudukannya. Ketika Tuhan menyuruh kita namanya amar, perintah. Ketika nyuruh Tuhan namanya berdoa. Ketika kita menyuruh teman namanya minta tolong. Itu aja persoalannya. Jadi ya mudah-mudahan kita tidak usah gelisah dengan perbedaan-perbedaan, karena ini adalah perbedaan bahwa pluralitas adalah suatu realita yang tidak bisa dihindari. Terima kasih. Ya.